Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam rangka kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ustaz kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Haji Zami MPDI yang telah berkenan hadir di tempat kita dan sebentar lagi akan menyampaikan masalah seputar Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak Ustaz, acara kita pada malam hari ini merupakan acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memenuhi permintaan kami pada malam hari ini. Dan barangkali di antara kita ada yang bertanya-tanya, biasanya di masjid kita ini pada tahun ini, pada saat ini kami ataupun ibu-ibu banyak memberikan bantuan kue untuk acara pada malam hari ini. Nah, ini sudah mulai diedar di buku ini. Mudah-mudahan semua yang ibu bapak berikan ke masjid ini dan akan dinikmati oleh kita semua merupakan amal ibadah bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semuanya. Dan selanjutnya berkenaan dengan doa yang sering kita lafazkan, Allahumma barik lana Rajab fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan semua yang akan dilaksanakan dan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon maaf. Nama, gelar dan jabatannya tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kita hormati wa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara ceramah malam ini, kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang telah diberikannya kepada kita
Sehingga pada malam hari yang mulia ini ada yang menyebutkan malam ini malam 27 Rajab. Ada yang menyebutkan malam ini masih malam 26 Rajab. Kita dah hadir, nyaman orang di dalamnya, tapi jamaahnya pun ramah ketika melihat tamunya datang. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau kamu mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintai kamu. Salawat dan salam senantiasa bermohon kepada Allah untuk dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah yaumil qiyamah kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lagi ada peristiwa menyatakan Isra Mi'raj bid'ah, maulid bid'ah. Jangan lagi lah. Jangan lagi lah. Kenapa? Kalau kita masih ada bertentangan dengan hal yang demikian, bukan orang yang melaksanakan acara itu tidak ada dasar hukumnya, ilmu kita yang belum sampai. Kalau sudah sampai ilmunya, aman. Bapak Ibu saudara-saudara, apa asbabun nuzul Isra Mi'raj ini? Kita tahu kan Isra Mi'raj, Mekah, Palestina, ke Sidratul Muntaha, ke Mustafa. Namun sebelum Isra Mi'raj ini ada peristiwa, ada sebab. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Yang pertama sebabnya, ya anak nyata bolehlah tunggu-tunggu, tapi nyatanya jangan lambat. Jadi bukan mengajar kuliah ini, tidak lama. Pertama sekali peringatan Isra Mi'raj ini ada. Jalannya Rasulullah, bumi dengan langit saling ngambuk-ngambukan. Sedekah untuk agama Allah, nyumbang untuk masjid, nyumbang untuk anak yatim. Lu apa? Ada kotak itu. Isi ke Pak tiap subuh. Anu bilang mereka itu isi juga dikit. Ada yang punya ya. Nyun nyantuni jando. Nah, tahu dulu, ada ujungnya tua. Memberi biaya kepada orang-orang yang punya anak, tapi anaknya di sekolah tidak mampu untuk membiayai, kita menjaga duit biaya di sekolah. Apapun bentuknya, sumbangan itu untuk agama Allah, termasuk duku yang di bawah malam ini, kaki ada catatannya. Ini jangan kamu kira duku yang ini di kaki ada catatannya, ada. Apa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu? Sama hal yang menanam satu butir benih. Anak benih, ada benih kok. Kok tanam? Tapi lu pada tanya benih. Jelek banget. Satu butir ini, satu iris kue yang tadi diberikan. Belum baca ngomongnya, soalnya belum baca. Dikit-dikit. Aku kalau tempur lebih gitu. Ada dapat yang begitu. Tahu 50 matangnya. Setiap harinya begitu pesannya, ya Rasulullah. Kalau seandainya aku nih mati duluan,
Kau nak berdakwah ke seberang sana, dekat ada jerambah. Jadikan tulang belulangku itu untuk bisa membuatmu sampai ke seberang. Coba, kenapa? Siti Khadijah telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti dari harta yang disedekahkan untuk agama dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Korban dari ayah untuk kain kafannya, nangis Nabi. Kenapa tidak minta yang lain dulu? Sorban lah buruk. Nah ketika itu disampaikan oleh Siti Fatimah Zahra, Sayyidatuna Fatimah Zahra, malaikat Jibril membawa 5 kain kafan dari surga. Oh. Ya Muhammad, aku mendapat perintah dari Allah untuk membawa kain kafan ini 5. Kenapa harus 5? Sifat lagi mana? Cucu Nabi itu kan yang bernama Husain. Wahai Muhammad, cucumu yang bernama Husain nanti mati tidak pakai kain kafan, karena dia mati perang, dikubur bersama pakaian yang digunakan perang itu. Nah, lalu yang 5 ini untuk siapa baik? Yang pertama ya Rasulullah, untuk istrimu yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua untukmu ya Muhammad. Yang ketiga untuk putrimu Fatimah Zahra. Yang keempat untuk menantumu Sayyidina Ali. Yang kelima untuk cucumu Hasan. Sayyidina Hasan matinya Pak diracun, sementara Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, diarak. Itu namanya peristiwa Karbala. Makanya kalau nonton TV Iran, kalau tanggal 10 Muharram rame itu potong-potong kepala pakai rantai, darah-darah badannya, karena mengenang peristiwa wafatnya cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Itu gagala, tapi cuma minum bukan. Sedih, lama, berlarut-larut sedih. Dipanggillah oleh Allah Jibril, rene di sini. Ono aku ya Rasulullah. Delokku Muhammad sedih boyo ngono. Tahu tak bahasa ini? Tahu. Bahasa itu 26 miliar. Saya Muhammad sedih. Kan Muhammad itu kaki jadi pemimpin umat. Kalau pemimpinnya tidak tegas, selalu berada dalam kesudihan, bagaimana umatnya? Hibur supaya Nabi Muhammad tidak sedih, ada represi, jalan-jalan. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perjalanan jasadiah saja, tapi perjalanan jasad, ruhani dan hati. Jadi ilmu itu tak tanggung-tanggung. Isra Mi'raj tidak berhenti kepada Nabi Muhammad. Isra Mi'raj akan berhenti ketika kiamat ini berakhir. Isra Mi'raj bukan dialami oleh Rasulullah saja, akan tetapi dialami oleh seluruh umat muslim yang mengerjakan sholat. Kita di sholat Isra Mi'raj saja. Makanya ada hadis yang menyebutkan as-salatul mi'rajul mu'minin.
Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah saat dia bertemu dengan Allah, itu pula yang kita bacakan dalam salat. Makanya harus pakai ilmu. Dalam pembahasan fikih ada 4 mazhab. Masing-masing mazhab memiliki tata cara tersendiri dalam hal melaksanakan sholat. Kita ini kebanyakan di Indonesia mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i banyak gerakan. Kalau lain dari Imam Syafi'i gerakannya banyak. Contoh tahiyat. Dari tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus ada. Kalau Imam Syafi'i dibatasi lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut batal sholatnya. Coba. Kenapa demikian? Supaya hati-hati dan khusyuk. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bubar. Makanya dibatasi oleh mazhab. Ini masih dibuat gila kerbau. Kalau Pak Haji ini kan ukurnya gila. Nah itu sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wassalam. Naik dari puncak langit itu ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu yang surga dengan neraka. Nah, ada dalam neraka itu wong belakangnya, gantengnya wongnya, tapi mecah kepala dewe. Dia lebih tahu mengapa ini Jibril. Man, inilah perumpamaannya. Wong bakal kena siksa di akhirat. Apa? Wong tuh dijuk Tuhan lengkapi ilmu pengetahuan, dijuk Tuhan rezeki, dijuk Tuhan fasilitas, tapi beratnya palanya ini untuk ibadah. Pecah kepala dewe. Tadi dia hancur begitu loh. Bagus lagi. Hancur. Yang lagi dalam neraka banyak tino dalam neraka nih. Tapi betina sana bukan betina sini. Apa betina banyak masuk dalam neraka? Nah betina ini maaf ya, banyak yang membuka aurat. Yang jadi biduan dino, yang jadi kuntilanak dino, yang jadi suntil bolong dino, yang jadi malampir dino. Dan hari ini terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلنا يا الله مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.